Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahul khair. Semangat pagi anak-anak Bu Guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru doakan semoga selalu dalam keadaan sehat serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Apakah hari ini anak-anak Bu Guru semuanya sudah selesai sholat duha? Bu Guru berharap setiap harinya sebelum belajar kalian sudah melaksanakan pembiasaan serta rutinitas seperti biasanya, yaitu melaksanakan murojaah dan sholat duha di rumah. Baik, hari ini kita akan belajar di tema 6 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 3 dan 4 halaman 92. Akan tetapi, supaya hari ini kita belajar dengan mudah, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sebelumnya mari kita simak tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak Bu Guru semuanya, cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit, namun setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Sekarang mari kita simak informasi berikut ini. Kita dapat mengetahui berbagai tempat menarik di Indonesia. Misalnya, keindahan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura, keindahan Monumen Nasional di Jakarta, serta Jam Gadang yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Informasi tentang tempat-tempat tersebut biasanya kita ketahui dari berita. Nah, tahukah kalian siapa yang berperan mencari hingga menyajikan berita tersebut kepada masyarakat? Ya, betul sekali, orang itu disebut wartawan. Wartawan adalah sebuah profesi yang luar biasa. Wartawan tidak hanya mencari berita atau informasi tentang tempat-tempat indah. Akan tetapi, mereka juga bertemu banyak orang, mulai dari orang biasa hingga tokoh-tokoh besar, baik tokoh dalam negeri maupun luar negeri. Wartawan mewawancarai narasumbernya untuk memperoleh berita. Nah, mungkin hanya sedikit dari kita yang mengetahui tugas seorang wartawan. Ternyata, menjadi wartawan merupakan sebuah cita-cita yang mulia. Nah, berikut adalah kisah seorang wartawan senior Indonesia. Beliau bernama Herawati Diah. Nama Herawati Diah bisa jadi hanya dikenal segelintir lapisan masyarakat saja. Padahal, kiprah beliau sebagai tokoh pers nasional sangat luar biasa. Beliau meninggal di usia yang ke-99 dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Herawati Diah dikenal sebagai sosok wartawan yang memiliki tekad dan semangat yang kuat. Herawati Diah mulai menekuni profesi wartawan sejak tahun 1940-an. Sebelum itu, Herawati Diah aktif dalam berbagai organisasi pelajar wanita sejak zaman kolonial hingga zaman kemerdekaan. Beliau sempat bekerja di Departemen Luar Negeri pada tahun 1945 sampai dengan 1946 dan merupakan wanita Indonesia pertama yang lulus dari Universitas di Amerika Serikat pada tahun 1941. Untuk lebih jelasnya, jika ingin lebih mengetahui mendalam siapa itu sosok Herawati Diah, silakan anak-anak Bu Guru semua membaca teks pada halaman 92 dan 93. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Masing-masing umat beragama dari tiap agama memerlukan tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan rohani. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Berikut ini adalah tempat ibadah umat beragama di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam.
tempat ibadahnya di masjid. Lalu kemudian yang kedua adalah Kristen dan Katolik, tempat ibadahnya di gereja. Kemudian Buddha di wihara, kemudian Hindu di pura, dan selanjutnya adalah Konghucu, tempat ibadah di kelenteng. Keragaman tidak hanya dari segi tempat ibadah, akan tetapi pemimpin, kitab suci, dan hari raya umat agama di Indonesia juga beragam. Nah, berikut ini adalah pemimpin, kitab suci, dan hari raya umat agama dari berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama adalah Islam. Pemimpinnya adalah seorang ulama. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Dan hari rayanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan umat Kristen, pemimpinnya adalah seorang pendeta. Kitab sucinya adalah Alkitab atau biasa disebut juga dengan Injil, dan hari rayanya adalah Natal dan Paskah. Umat Katolik memiliki kitab suci dan hari raya yang sama dengan umat Kristen. Akan tetapi, pemimpin dari umat Katolik ini berbeda, yaitu dipimpin oleh seorang pastor. Baik, kemudian adalah umat Hindu. Umat Hindu ini dipimpin oleh seorang pedanda, kitab sucinya bernama Weda, dan hari rayanya adalah Nyepi serta Galungan. Untuk umat Buddha dipimpin oleh biksu, kitab sucinya bernama Tripitaka, dan hari rayanya adalah Waisak. Umat Konghucu dipimpin oleh seorang haksu, kitab sucinya bernama Shisho Wujing, dan hari rayanya adalah Imlek serta Cap Gomeh. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak Bu Guru semua telah mempelajari tentang sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang meliputi tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam selain dari hewan dan tumbuhan, misalnya bahan tambang. Perhatikan peta berikut. Peta tersebut disebut dengan peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta ini merupakan peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan. Sumber daya alam tumbuhan dapat berupa tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Kali ini, Bu Guru akan menunjukkan peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Ini adalah peta Indonesia. Di dalamnya terdapat simbol-simbol yang menunjukkan lambang tanaman pangan yang tersebar di Indonesia. Simbol-simbol tersebut dinamakan dengan legenda. Terdapat tanaman cengkeh, coklat, kelapa, karet, kopi, kina, kelapa sawit, hasil hutan, minyak kayu putih, kapuk, tembakau, jagung, teh, pala, lada, sagu, rotan, dan padi. Nah, Bu Guru ambil satu contoh nih, yaitu hasil bumi pertanian berupa jagung. Ternyata pulau yang menghasilkan jagung terdapat di Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Nusa Tenggara Timur. Sedangkan ini adalah peta persebaran sumber daya alam berupa hewan di Indonesia. Yang Bu Guru tunjukkan ke kalian ini adalah hewan endemik atau hewan khas dari suatu wilayah di Indonesia. Di Pulau Sumatera terdapat beruang madu, harimau Sumatera, dan gajah. Di Pulau Jawa terdapat badak, khususnya di bagian Jawa bagian barat. Harimau Jawa dan banteng di bagian Jawa paling timur. Kemudian di Kalimantan terdapat orangutan. Di Sulawesi ada babi rusa, anoa, dan burung maleo. Di Nusa Tenggara terdapat komodo.
Dan di Pulau Papua terdapat burung cendrawasih, burung kakak tua, kuskus, dan walabi. Persebaran sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu persebaran hasil tambang atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, serta persebaran hasil bumi dan laut atau sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, berikut adalah peta persebaran hasil tambang. Silakan anak-anak Bu Guru semuanya perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah peta persebaran hasil tambang di Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hasil tambang yang dihasilkan dari beberapa pulau itu berbeda-beda. Di antaranya, hasil tambang yang dihasilkan adalah emas, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga, perak, boksit, mangan, aspal, batu bara, garam, dan batu kapur. Itulah hasil tambang yang dihasilkan Indonesia dari beberapa pulau yang tersebar di Indonesia. Nah, jadi anak-anak Bu Guru semua, sumber daya alam hasil tambang memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai bahan dasar bangunan, bahan bakar kendaraan bermotor, dan pembuat perhiasan. Alhamdulillah video pembelajaran hari ini telah selesai. Bu Guru berharap kalian semua dapat memahami materi yang telah Bu Guru sampaikan dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.